Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Dandi, NPM 1851040371. Di sini saya ingin presentasi tentang proposal saya. Proposal saya itu berjudul tentang pengaruh soft skill dan rotasi kerja terhadap kinerja karyawan. Studi kasus pada karyawan Alfamart yang berada di Kabupaten Waikanan. Langsung saja bab 1, yaitu pendahuluan. Penegasan judul. Jadi sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam proposal ini untuk menghindari kekeliruan pada pembaca. Maka adanya penegasan judul. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan tersebut diperlukan adanya pembatasan terhadap arti kalimat dalam proposal ini. Yang pertama itu pengaruh. Pengaruh adalah daya yang ada timbul dari sesuatu atau orang atau benda yang ikut membentuk watak atau kepercayaan ataupun perbuatan seseorang. Yang kedua, soft skill. Jadi soft skill itu adalah kemampuan atau keterampilan seseorang yang menyangkut kehidupan sosialnya, yang lebih menekankan pada EQ atau emotional intelligence skill. Yang ketiga, rotasi kerja. Jadi menurut Holle dan Nurdiana tahun 2011, rotasi kerja merupakan proses perpindahan seseorang dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang meningkatkan kemampuan karyawan maupun nilai pada organisasi atau perusahaan yang ia bekerja di situ. Yang keempat itu adalah kinerja. Jadi menurut Anwar Prabu, kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Jadi adapun latar belakang masalah adalah pada era globalisasi, persaingan dalam hal apapun dirasa semakin ketat. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang keberadaannya tidak dapat dihindari oleh siapapun, mengakibatkan adanya perubahan dan tuntutan baru dalam masyarakat. Di dunia kerja pun tidak hanya memilih calon pekerja yang cakap dalam kemampuan akademik saja ataupun hard skill, tetapi juga sangat memperhatikan nilai-nilai kecakapan lainnya, diantaranya nilai kejujuran, tanggung jawab, sopan santun, disiplin, komitmen, rasa percaya diri, etika, kerjasama, kreativitas, komunikasi, dan kepemimpinan, ataupun soft skill. Dalam Islam sendiri, soft skill bisa disebutkan dengan kecerdasan sosial yang dimiliki oleh seseorang dalam berpikir dan bertindak. Pada PS Al-Rad ayat 3 yang artinya, dan dialah yang menjadikannya bumi terbentang luas dan menjadikan pandangan gunang-ganang serta sungai-sungai yang mengalir dan dari tiap-tiap jenis buah-buahan. Ia jadinya padanya pasangan dua-dua. Ia juga melindungi siang dengan malam silih berganti. Sesungguhnya semua itu mengandung tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mau berpikir. Jadi rotasi pekerjaan merupakan salah satu program pengembangan yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan kinerja karyawan. Suatu pekerjaan yang bersifat rutin dan hanya mengerjakan satu hal yang sama dalam waktu yang lama tentunya dapat menimbulkan kebosanan atau kejenuhan bagi karyawan. Di sini peran rotasi kerja sangat penting karena dapat meningkatkan kinerja karyawan dan meningkatkan SDM pada perusahaan. Soft skill dan rotasi kerja sendiri memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja karyawan. Jadi menurut Tony Susilo Wibowo tahun 2020 menunjukkan bahwa soft skill berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada kantor perusahaan daerah air minum Kabupaten Gresik. Menurut Nur Irmawi Rahayu 2018 bahwa rotasi kerja sangat berpengaruh signifikan terhadap karyawan Bea dan Cukai tipe Madya Fabian B Yogyakarta. Menurut Ius Emilasari 2018 pada penelitian yang berjudul Pengaruh Soft Skill dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan Hotel Pelangi Malang, hasil uji menunjukkan masih ada variabel-variabel lain yang harus diperhatikan dalam penelitian ini. Penelitian-penelitian lebih lanjut hendaknya menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan, sehingga penelitian ini dapat lebih berkembang karena dengan semakin baik kinerja dari karyawan maka akan berbaik juga. Jadi berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh soft skill dan rotasi kerja pada Alfamart yang berada di Kabupaten Waikanan. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji dan meneliti lebih lanjut dengan judul yaitu Pengaruh Soft Skill dan Rotasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada Karyawan Alfamart di Kabupaten Waikanan. Yang C, identifikasi dan batasan masalah. Dalam mengadakan penelitian ilmiah, seorang peneliti harus benar-benar mengetahui masalah yang akan diteliti. Hal ini sangat penting agar dapat meneliti tidak mengalami kesulitan dalam melaksanakannya.
Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, peneliti dilakukan hanya untuk mengetahui apakah terdapat keterkaitan antara soft skill dan rotasi kerja. Yang kedua, peneliti dilakukan pada bulan Maret 2001. Dan ketiga, peneliti dilakukan pada karyawan Alfamart yang berada di Kabupaten Waikanan saja. Rumusan masalah yang pertama, apakah soft skill berpengaruh terhadap kinerja karyawan Alfamart yang berada di Kabupaten Waikanan, Lampung? Yang kedua, apakah rotasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada Alfamart yang berada di Kabupaten Waikanan, Lampung? Yang ketiga, apakah soft skill dan rotasi kerja mempengaruhi kinerja karyawan pada Alfamart berada di Kabupaten Waikanan, Lampung? Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui dan menganalisis apakah soft skill berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada Alfamart yang berada di Kabupaten Waikanan. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis apakah rotasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada Alfamart yang berada di Kabupaten Waikanan. Dan yang terakhir, yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat pengaruh variabel soft skill dan rotasi kerja terhadap kinerja karyawan pada Alfamart yang berada di Kabupaten Waikanan, Lampung. Untuk manfaat penelitian yang pertama itu manfaat teoritis. Jadi manfaat bagi perusahaan adalah untuk mengetahui keinginan dan tanggapan para karyawannya. Yang kedua, manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap perusahaan agar dapat meningkatkan kualitas soft skill dan rotasi kerja untuk para karyawan tercapainya SDM yang baik. Yang B, bagi penulis sangat bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan penulis mengenai pengaruh soft skill dan rotasi kerja terhadap kinerja karyawan. Yang G, kajian penelitian terdahulu. Jadi yang A, pengaruh soft skill terhadap kinerja karyawan. Jadi berdasarkan penelitian Ahmad Jafar 2016 menunjukkan bahwa soft skill berpengaruh terhadap kinerja pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan penelitian Eus Emilisari 2018 menunjukkan bahwa soft skill berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan terhadap Hotel Pelangi Malang. Berdasarkan penelitian Firi Wijayanto dan Tony Susilo Wibowo tahun 2020 menunjukkan bahwa soft skill berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada kantor perusahaan daerah air minum Kabupaten Gresik. Yang B, pengaruh rotasi kerja terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan penelitian di Arya Saptowarsi 2019 menunjukkan bahwa rotasi kerja sangat berpengaruh signifikan terhadap kinerja tenaga pendidikan. Berdasarkan penelitian Taufik Rahman 2016 menunjukkan bahwa rotasi kerja sangat berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan lembaga keuangan mikro syariah, dan berdasarkan penelitian Nur Irmati Rahayu 2018 bahwa rotasi kerja sangat berpengaruh signifikan terhadap karyawan Bea dan Cukai tipe Muhammadiyah Pabean B, Yogyakarta. Yang H, sistematika penulisan. Sistematika penulisan ini meliputi bab 1 pendahuluan, terdiri dari penegasan judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian peneliti terdahulu, dan sistematika penulisan. Bab 2 terdiri dari landasan teori dan pengujian hipotesis. Yang bab 2, landasan teori dan metode penelitian. Landasan teori. 1. Soft skill. Soft skill merupakan kemampuan-kemampuan dasar yang ada di dalam diri seseorang dan keterampilan personal, yaitu keterampilan khusus yang bersifat non-teknis, tidak berwujud, dan kepribadian yang menentukan kekuatan seseorang sebagai pemimpin ataupun pendengar yang baik. Negosiator dan mediator konflik perlu ditumbuhkan agar dapat memotivasi diri dan orang lain, bertanggung jawab, membangun relasi, berkomunikasi, negosiasi, beradaptasi dengan lingkungan, berekspresi, berinovasi, dan berwirausaha, memimpin, membangun kerjasama, mengolah sumber daya, dan lain sebagainya. Jadi soft skill adalah kemampuan atau keterampilan seseorang yang menyangkut kehidupan sosialnya yang lebih menekankan pada EQ seseorang dibandingkan intelligent quotient atau EQ yang disebutkan oleh Munandar tahun 2011. Wikipedia sendiri menafsirkan bahwasannya soft skill merupakan istilah sosiologis yang merujuk pada sekumpulan karakteristik kepribadian, daya tarik sosial, kemampuan berbahasa, kebiasaan pribadi, kepekaan atau kepedulian, serta optimisme. Soft skill ini melengkapi hard skill yang bisa dikatakan juga sebagai persyaratan teknis dari suatu pekerjaan. Soft skill tersebut mencakup kualitas pribadi, misalnya tanggung jawab, kepercayaan diri, kejujuran, berlaku adil, kemampuan bekerja sama, kemampuan berkomunikasi, kemampuan bersosialisasi, manajemen pengendalian diri, dan integritas atau kejujuran. Dan keterampilan interpersonal, yaitu keterampilan seorang dalam berhubung dengan orang lain yang mampu mengembangkan untuk kerja secara maksimal, misalnya berpartisipasi sebagai anggota kelompok, mengajar berbagai pengetahuan ke orang lain.
Yang kedua, rotasi kerja. Menurut Robbins dan Judd tahun 2008, rotasi kerja adalah pergantian periodik seorang karyawan dari satu tugas dan tugas lain, biasanya pada tingkat yang sama yang mempunyai persyaratan-persyaratan keterampilan yang sama. Rotasi pekerjaan secara tidak langsung memberikan manfaat bagi organisasi karena karyawan yang mempunyai banyak keterampilan memberi manajemen lebih banyak dalam merencanakan pekerjaan, menyesuaikan diri terhadap perubahan, dan mengisi lowongan-lowongan. Rotasi kerja menurut Nur Latifah 2009, selain berfungsi bagi mengembangkan sumber daya manusia, rotasi kerja diyakini dapat memberikan banyak manfaat lain bagi organisasi. Rotasi dapat mencegah timbulnya kebosanan dan dapat juga mengurangi labor turnover ataupun absen pekerjaan pada karyawan. Manfaat tidak langsung rotasi kerja bagi organisasi adalah ketika karyawan yang memiliki keterampilan lebih luas pada berbagai bidang pekerjaan, sehingga lebih mudah dalam penjadwalan kerja, mengatur cuti karyawan, dan beradaptasi terhadap perubahan. Adapun indikator rotasi pekerjaan yang dikembangkan oleh Kalimas 2010 yaitu tingkat kejenuhan kerja, tambahan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi, persiapan manajemen, pilihan posisi kerja yang tepat, pengembangan hubungan sosial. Yang ketiga, kinerja karyawan. Menurut Rifai dan Sagala 2009, kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Untuk menyelesaikan tugas ataupun pekerjaan seseorang, sepatutnya memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan. Jadi kinerja karyawan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya perusahaan untuk mencapai tujuannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan adalah hasil kerja kualitas dan kuantitas yang dicapai seseorang dan tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya, sehingga dapat mempengaruhi produktivitas dan kinerja organisasional secara signifikan. Yang B, hipotesis. 1. Hubungan soft skill terhadap kinerja karyawan. Soft skill yang berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan dengan beberapa penelitian terdahulu yang mendukung pernyataan tersebut. Pada penelitian Ahmad Jafar 2016 menunjukkan bahwa soft skill berpengaruh terhadap kinerja pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Eus Emilisari 2017 menunjukkan bahwa soft skill berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan pada Hotel Pelangi Malang dan tahun 2017. Dan penelitian Vera Dwi Wijanto tahun 2020 menunjukkan bahwa soft skill berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada kantor perusahaan daerah air minum Kabupaten Gresik. Jadi H1-nya itu yaitu soft skill berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, hubungan rotasi kerja terhadap kinerja karyawan. Rotasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dengan beberapa peneliti terdahulu menunjukkan. Yang pertama itu Diah Arianti Sabtowarsi 2019 menunjukkan bahwa rotasi kerja sangat berpengaruh signifikan terhadap kinerja tenaga pendidikan. Penelitian Taufikur Rahman 2016 menunjukkan bahwa rotasi kerja sangat berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di lembaga keuangan mikro syariah. Dan penelitian Nur Irwati Rahayu 2018 bahwa rotasi kerja sangat mempengaruhi signifikan terhadap karyawan bea dan cukai tipe Madya Fabian B Yogyakarta. Jadi bisa disebut H2-nya itu adalah rotasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang C, metode penelitian. Jadi penelitian dalam bahasa Inggris disebut sebagai riset. Jika dilihat dari susunan katanya terdiri dari dua kata yaitu re yang berarti kembali atau pengulangan dan search yang berarti melihat, mengamati, atau mencermati. Jadi riset dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman baru yang lebih kompleks dan lebih mendetail dan sesuatu yang diteliti. Data penelitian kualitatif merupakan data penelitian mentah yang dikumpulkan oleh peneliti dalam bentuk catatan-catatan dari bidang yang dikaji. Data itu kemudian berakumulasi menjadi suatu yang bermakna sekaligus sebagai basis merekonstruksi dasar analisis atas data itu. Pada penelitian kualitatif, data juga mencakup apa yang telah dikerjakan oleh orang lain dan apa yang telah ditemukan oleh peneliti, misalnya catatan harian, foto-foto, dokumen-dokumen resmi, artikel, atau surat kabar. Selanjutnya adalah jenis dan pendekatan. Penelitian-penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang di dalamnya diperoleh dari lapangan, baik berupa lisan maupun data tertulis atau dokumen. Selanjutnya, sumber dan jenis data.
Jenis data dalam penelitian adalah data kualitatif, dan kualitatif adalah data yang berupa pendapat sehingga tidak berupa angka tetapi berupa kata atau kalimat. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama data primer. Jadi data primer itu adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti dan langsung dari sumbernya. Data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan karyawan Alfamart yang berada di Kabupaten Waikanan. Yang kedua, data sekunder. Jadi data sekunder adalah data yang diterbitkan atau dibuat oleh organisasi yang bukan pengelolanya. Data sekunder pada penelitian ini berupa artikel, jurnal dari internet sebagai bahan yang mendukung serta relevan melakukan penelitian ini. Yang C adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik atau cara metode menunjuk suatu yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda tetapi hanya dapat dilihat menggunakan melalui angka, wawancara, pengamatan ujian atau tes, dokumentasi. Peneliti dapat menggunakan salah satu atau gabungan tergantung dari masalah yang dihadapi. Yang selanjutnya adalah teknik analisis data. Dalam hal ini analisis data kualitatif. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Permasalahan yang dikemukakan pada rumusan masalah akan dipecahkan dalam menggunakan analisis ini. Analisis ini menurut Greiffendorf adalah suatu teknik penelitian yang membuat inferensi yang dapat ditiru dan sehingga datanya dengan memperhatikan konteksnya. Nah, selanjutnya itu unit sampel atau sampling unit adalah bagian dari objek yang dipilih atau diseleksi oleh peneliti untuk didalami. Unit sampel ini ditentukan oleh topik dan tujuan oleh riset. Lewat unit sampel maka peneliti menentukan oleh topik dan tujuan dari riset. Yang B, unit pencatatan atau recording units adalah bagian atau aspek dari isi yang menjadi dasar dalam pencatatan dan analisis. Isi konteks dari suatu teks mempunyai unsuran elemen, unsuran atau bagian ini yang harus diidentifikasi sebagai dasar peneliti dalam melakukan pencatatan. Yang terakhir, unit konteks adalah konteks apa yang diberikan oleh peneliti untuk memahami atau memberi arti pada hasil pencatatan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan tentang isi dari proposal saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.